Di antara keistimewaan orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, kemudian duduk hanya untuk menuntut ilmu, belajar, ya, hanya untuk belajar saja, kata Rasulullah, "Shallat alaihil malaikah wa burika alaihi fi ma'isyatihi." Yang pertama itu malaikat-malaikat memintakan ampun kepada orang itu, dan malaikat-malaikat mendoakan orang-orang tersebut dengan keberkahan di dalam kehidupannya. Orang yang duduk keluar dari rumahnya ke masjid mencari ilmu, didoakan oleh malaikat kehidupannya penuh dengan keberkahan, dan didoakan oleh malaikat dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sia-sia nih ya program kajian duha kita ini. Buih ombak yang di lautan, buih ombak di lautan. Walaupun kita ini punya dosa sebesar itu, tapi kita istiqomah melaksanakan sholat duha, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Gak tanggung-tanggung. Lihat, pekerjaannya ringan, hanya menjaga bilangan genap saja, bebas ya. Kalau kita istiqomahkan di 4 boleh ya, karena minimal di 4, Rasul di 6, kadang di 12. Yang penting jaga bilangan ganjil dalam keadaan safar, bepergian, ataupun di rumah, tidak kemana-mana. Jangan pernah tinggalkan ini. Ringan, 2, 4 ringan, tapi pahalanya begitu hebat. Kok bisa, Ustaz? Karena Allah syakur. Allah maha berterima kasih, maha membalas perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Ini luar biasa. Belum lagi mujahadahnya mereka itu. Mereka berjuang untuk menjadikan lafaz Allah itu di setiap hembusan nafasnya. Jadi kalau masuk narik Allah, keluar Allah. Coba, bisa nggak? Tes 1, 2, 3. Bisa nggak, Pak? Allah narik Allah, keluar Allah, Pak. Nggak kekejar kita, Pak. Nggak kekejar gitu ya. Apalagi kalau udah buru-buru, nggak kekejar. Ya, sampai sedemikian upayanya orang-orang soleh itu dulu itu untuk jangan sampai waktu-waktunya itu lepas lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan yang lainnya, semuanya sudah pasti sudah. Ya, pasti kalau orang sudah mujahadah seperti ini sudah pasti waktunya buat Allah, hartanya buat Allah, pikirannya buat Allah. Kenapa? Karena semuanya sudah, hatinya itu sudah Allah. Nah, itu sudah diupayakan. Tinggal ini dia berupaya. Allah. Kalau satu nafas mungkin bisa gitu ya, tarik Allah bisa ya. Jadi kan tarik sana. Ini nariknya Allah, keluarnya Allah. Coba 1, 2, 3. Bisa? Enggak, narik aja keluarin Allah, keluarnya lupa nggak dikeluarin lagi, nanti ambulan yang datang nanti. Nah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, mungkin kalau kita orang-orang majlis taklim ini suka kenal, suka dengar, suka baca namanya kitab Ratibul Haddad. Pengarangnya adalah Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad.
Beliau ini mendapatkan derajat kewalian dari usianya beliau masih kecil. Dari usia beliau masih kecil, dan beliau ini diberikan nikmat oleh Allah dari kecil, dibutakan matanya, ya matanya, namun dihidupkan hatinya. Pernah ada satu hari beliau kedatangan tamu, ya ingin ketemu silaturahmi, tujuannya ingin meminta doa karena dikatakan bahwa Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini adalah beliau orang yang soleh, yang jika kita meminta doa kepada beliau agar beliau doakan kita, diijabah doanya. Ada satu orang datang ke beliau, terus disuguhin minuman, kopi. Begitu disuguhin, datang ini Al-Imam Abdullah, orang buta gitu, ngerayap, terus duduk dia. Nah, orang yang bertamu ini ngebatin, Pak, gimana bisa doa orang ini mustajab gitu, orang dia buta dalam hati. Nah, tiba-tiba duduk sudah, ayah silakan diminum kopinya gitu, lalu dibuka, diminum kopinya. Kurang lebih minumnya gini, Pak, bismillah gitu. Waktu akan minum, saat dia akan minum begini, itu Imam Abdullah Al-Haddad tuh bilang apa? Hati-hati, coba kamu lihat itu, kayaknya barusan ada lalat masuk. Ada lalat masuk. Dilihat bener, Pak, ada lalat masuk. Dia kaget, Pak. Dia yang melek nggak bisa lihat ada lalat masuk, dia yang tidak melihat bisa lihat lalat masuk itu. Orang yang dihidupkan, dimatikan matanya, tapi mata hatinya dihidupkan oleh Allah. Ya, ini tidak mendapatkan derajat seperti ini kecuali dengan mujahadah, dengan perjuangan. Selama hidupnya usia 63 tahun, selama hidupnya beliau katakan, saya tidak ada satu sunnah Nabi pun yang saya tinggalkan dalam hidup saya, kecuali satu, saya tidak tahu apakah saya mati di usia 63 tahun seperti Nabi atau tidak. Semua sunnahnya Nabi Muhammad dilakukan, diamalkan dalam kesehariannya. Begitu, sehingga pantas ya, karena istiqomahnya dia di dalam sunnah Nabi, dia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti ini. Ya, hafal Al-Quran dalam usia kecil, tidak ada keluar dari lisannya kecuali nasihat-nasihat yang mengingatkan seorang hamba kepada Allah. Ya, ada di antara syair qasidah beliau nasihat kepada kita orang-orang yang hidup di akhir zaman. Ada bilang apa nasihatnya beliau, syairnya dia, ilzam baballahi watrukidun, wahai manusia, istiqomahlah kamu di jalan Allah, watrukul ladun, dan tinggalkan semua selain Allah. Mengapa? Lianna, karena semua maguddir yakun, karena semua yang ada dalam kehidupan dunia ini yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi, yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Maka kerjakanlah, istiqomah saja sudah di jalan Allah, dan tinggalkan semua fikiran-fikiran. La tukthir hammuk ma guddir yakun, jangan kau banyak berfikir mengenai dunia yang sudah pasti, ya, karena yang sudah ditakdirkan pasti akan sampai kepadamu, yang tidak ditakdirkan tidak akan pernah sampai kepadamu. Itu nasihat-nasihatnya simple, tapi kalau kita mau kaji bisa 1 jam 2 jam tentang satu bait ini. Nah, apa beliau katakan? Al-amiluna lillahi ala thalathati aqsam. Bapak dan Ibu, kita ini datang ke sini menyempatkan diri istiqomah sholat duha, kemudian kita istiqomah untuk mendengarkan kajian duha, khususnya di minggu seperti ini.
Tentunya di tempat-tempat lain juga banyak amal yang kita istiqomahkan gitu. Apa sih yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Habib Abdullah ini mengklasifikasikan, menggolongkan orang-orang yang beramal itu ada 3 golongan, Pak. Ada al-amiluna khasyatal iqab. Ada orang berbuat amal soleh di dunia tujuannya satu, takut neraka. Ada orang beramal takut masuk neraka, takut masuk neraka. Ada orang yang beramal roja'a thawab, mengharapkan pahala. Ayo, ini nanti tinggal Bapak dan Ibu memilih, kita ini kira-kira amal kita tergolong nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ya. Ada orang beramal satu khasyatal iqab, beramal karena takut neraka, takut siksa Allah. Ada orang beramal ya mengharapkan pahala, ya mudah-mudahan dapat pahala. Ya. Yang ketiga, ada orang yang beramal imtithalan li amrillah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kira-kira kita ini beramal poin yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Jawab di dalam hati. Yang pertama, ada orang yang beramal karena takut neraka, takut siksa. Yang kedua, ada orang yang beramal mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Ada orang yang beramal mengharapkan, atau ada orang yang beramal semata-mata melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua amal yang poin nomor 1, poin nomor 2 itu bagus, itu benar, tidak salah. Namun derajat yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling cepat diterima Allah adalah saat seorang berbuat kebaikan semata-mata imtithalan li amrillah, semata-mata menjalankan perintah Allah, tidak ada maksud di dalam amal-amalnya, hanya karena Allah Subhanahu. Nah, inilah yang dimaksud dengan beramal mencari atau mengharap ridhonya Allah. Ini yang harus kita utamakan. Bagaimana kita ini berbuat baik hanya karena mencari ridhonya Allah, perintahnya Allah saja kita lakukan. Jangan pernah bertujuan selain itu. Bagus, tidak apa-apa, karena kita imannya kita ini adalah imannya orang-orang yang awam. Ya, berbeda seperti imannya Rabi'atul Adawiyah misalnya. Ya. Karena tusalli lailan, Rabi'atul Adawiyah itu setiap hari semalam sholatnya 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah sehari semalam sholatnya 1000 rakaat. Bapak berapa? 1000 kurang sedikit ya, 1000 kurang sedikit, diambil sedikitnya aja. Apa beliau bilang? Ya, ma uridu biha thawaban, aku ini berbuat seperti ini tidak sama sekali mengharapkan pahala dari Allah, karena beliau tahu setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Ingat tadi, karena Allah tuh syakur, Allah tuh maha membalas kebaikan hambanya.
Jadi dia sudah tidak khawatir lagi pahala. Bapak berbuat kebaikan, nggak usah takut, pasti dapat pahala. Ibu beramal soleh, nggak usah takut, pasti dilipat, dibalas berlipat-lipat. Kita menjalankan sholat, jangan takut, insya Allah selamat dari neraka. Kalau sholat kita benar ya, gitu. Nah, bagaimana menciptakan amal-amal kita sekarang ini hanya seperti Rabiatul Adawiyah. Hanya apa? Lihat Rabiatul Adawiyah. Ma uridu biha thawaban. Aku tidak mengharapkan dari amal-amalku ini pahala sama sekali. 1000 rakaat loh Bu. Ibu berapa? 400. Lihat, dia ibadah 1000 rakaat tidak mengharapkan pahala, walakin liyasurra dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku lakukan hal ini hanya ingin Nabi senang kepadaku, hanya ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaqulu lil anbiya, Rasul berkata, Nabi Muhammad berkata kepada para anbiya ini, udhuru ila mur'ah min ummati hadza amaluha fil yawm wa lailah. Lihatlah wanita daripada umatku, Rabiatul Adawiyah ini, sehari semalamnya dia ibadah hanya untuk membahagiakan aku. Pernah juga Nabi Isa alaihissalam, ya, beliau melihat ada sekelompok umatnya sedang melaksanakan ibadah. Ada pengikutnya Nabi Isa lagi ibadah. Kemudian Nabi Isa dekati itu umatnya. Ditanya, untuk apa engkau beribadah? Kata umatnya, nakhafun nar wa narjul jannah. Saya beribadah karena saya takut api neraka, dan saya beribadah karena saya pengen masuk surga. Ya. Faqala, Nabi Isa bilang apa? Makhluqan khiftum wa makhluqan rajautum. Kamu beribadah, ya, kamu takut kepada makhluk dan mengharapkan makhluk. Neraka itu makhluk ciptaan Allah, surga juga makhluk ciptaan Allah. Berarti kalau dia sholat, beramal soleh karena takut neraka, berarti dia takut makhluk, karena neraka adalah makhluk. Kalau dia beribadah karena mengharapkan surga, berarti kita berharap dari makhluk. Surga adalah makhluk. Maka faqalu na'buduhu hubban lahu wa ta'dhiman li jalalihim. Kemudian Nabi Isa tinggalkan itu orang yang beribadah karena takut kepada neraka, ibadah karena mengharapkan surga, ditinggalkan oleh Nabi Isa. Lalu dia berjalan, ada lagi umatnya yang sedang ibadah. Dia bilang apa? Untuk apa engkau beribadah? Qalu na'buduhu hubban wa ta'dhiman lahu. Aku beribadah karena aku cinta kepada Tuhanku dan aku melaksanakan perintah Tuhanku. Kata Nabi Isa, hadza awliyaulillah. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan di depan, jangan salah makna. Ya, jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk nanti gagal faham ini. Ya, dipikir, oh berarti saya selama ini saya ibadahnya salah karena saya ibadahnya hanya takut neraka, hanya mengharapkan surga. Tidak. Nah, itu ibadah takut dari neraka, takut dari surga, benar. Benar, tidak salah kata Imam Abdullah Haddad. Namun yang bagus
Ya, yang bagus yang mendatangkan keridhaan dari Allah dengan cepat adalah berupayalah, bermujahadahlah agar ibadah kita ini karena menjalankan perintah Allah. Bas. Nah, nanti itu pasti, semuanya pasti, karena Allah punya sifat syakur, punya sifat maha berterima kasih, maha bersyukur, maha membalas kebaikan-kebaikan hambanya. Ya. Nah, Al-Imam Ghazali mengatakan, beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya Al-Ihya itu dikatakan, di dalam kitab Zabur disebutkan, man azlamu, alangkah zalim, alangkah zalimnya seorang hamba. Ini disebutkan di dalam kitab Zabur, disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya. Ya, di Zabur disebutkan, man azlama abdi, alangkah hambaku itu telah berbuat zalim kepadaku. Kenapa? Ya, abadani li jannatin aw nar. Hambaku itu beribadah menyembah aku hanya